Film dibuka di mana kita diperlihatkan dengan dua aksi perampok veteran, yaitu Zhao Ming dan satu rekannya yang kita panggil Ajul aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Mereka merupakan bagian dari organisasi perampok yang mendedikasikan diri untuk mengembalikan artefak-artefak kuno yang hilang dicuri para mafia. Terlihat mereka menjalankan misi penting mencuri kembali artefak berupa patung kepala Buddha, dan konon dalam benda itu tersembunyi petunjuk lokasi disimpannya bertonton emas batangan. Nilai yang ditaksir sangat fantastis membuat semua orang berlomba-lomba untuk mencuri artefak itu. Gak lama Zhao Ming beraksi membuka sebuah brankas dan gak butuh waktu lama dia berhasil membukanya. Tapi saat akan pergi, aksi mereka ketahuan dan tiba-tiba muncul para pasukan hingga pertempuran sengit pun gak bisa dihindarkan. Dengan sekuat tenaga, Zhao Ming dan Ajul saling bekerja sama mengalahkan para musuh. Pada awalnya mereka sangat kewalahan karena kalah jumlah, tapi dengan kemampuan yang dimiliki, mereka berhasil memenangkan pertarungan. Dan inilah Never a Thief. 10 tahun kemudian terdapat sebuah kompetisi membobol brankas. Kompetisi ini mengumpulkan orang-orang berbakat dari penjuru dunia dan salah satu peserta yang sangat menarik perhatian bernama Henry. Semua peserta diberikan kesempatan dengan waktu terbatas untuk membobol brankas dari mulai level easy sampai level yang paling sulit, dan saat semua peserta udah siap, kompetisi itu pun akhirnya dimulai. Di babak pertama, Henry gak mengalami kesulitan, tapi ada peserta lain yang dijuluki si tangan hantu. Anyir, kok tangan hantu, hah? Karena cukup beberapa detik aja untuk membobol brankas. Singkatnya, Henry berhasil lolos ke babak terakhir dengan tantangan membobol brankas dengan pola kunci kuno yang hanya bisa dibuka oleh penciptanya, yang ternyata adalah Zhao Ming. Di sana terlihat ada Ajul yang ternyata adalah penyelenggara kompetisi itu. Entah apa tujuannya, tapi Ajul ingin menemukan orang yang bisa membobol brankas tersebut. Beberapa saat kemudian, si tangan hantu lebih dulu mencoba membobol brankas dan hanya diberi waktu 5 menit. Setelah terus dicoba, sangat disayangkan dia gagal. Kemudian giliran Henry dan tampil dengan sangat pede berbekal permen karet agar dia gak terlalu tegang. Dengan hati-hati Henry menyusun pola untuk membukanya. Henry terus memindahkan setiap bagian dan terus mencoba sampai semua pola disusun dengan sesuai demi membuka brankas tersebut. Di tempat lain, seorang polisi bernama Eddie lagi menjalankan misi untuk menangkap Ajul karena udah lama menjadi target penangkapan. Sementara itu, setelah terus mencoba, Henry akhirnya bisa membuka brankas. Tapi di saat yang sama, para polisi datang menyergap dan membuat semua orang kabur. Situasi menjadi sangat kacau dan Henry segera kabur. Tapi seorang polisi cantik bernama Memei gak membiarkannya, hingga akhirnya aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Meskipun udah berlari sekencang mungkin, Henry berhasil tertangkap oleh Memei. Terjadi aksi baku hantam, tapi Henry jauh lebih cerdik dan akhirnya berhasil kembali melarikan diri. Tapi sangat disayangkan, Henry gak lolos begitu aja karena para polisi udah mengepung. Henry dibawa ke kantor polisi lalu diinterogasi oleh Eddie tentang apa yang dia lakukan tadi dan apa hubungannya dengan Ajul. Henry menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah seorang penyidik dari perusahaan asuransi yang ditugaskan menemukan barang-barang yang hilang. Dari sini kita mendapatkan fakta bahwa Henry adalah anak dari si pencuri jenius yang gak lain dan gak bukan adalah Zhao Ming. Oh. 没有一个被抓回来的。
Penjelasan Henry sama sekali gak membuat Edi percaya karena masih curiga bahwa Henry adalah bagian dari komplotan pencuri. Kemudian datang bawahan Edi memberitahu bahwa Henry benar merupakan seorang penyidik dari salah satu perusahaan asuransi. Di lain sisi kita dikenalkan dengan seorang mafia barang antik bernama Lee dan saat itu dia kedatangan seseorang yang menjual sebuah artefak. Lee terlihat sangat antusias tapi setelah mengecek ternyata artefak tersebut palsu. Hal itu membuat Lee sangat marah dan kemudian sementara itu Henry lagi dalam perjalanan dari kantor polisi, tiba-tiba ditabrak oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah copet dan berhasil mengambil paspor milik Henry. Seketika Henry mulai sadar dan tanpa pikir panjang segera mengejarnya. Tapi baru aja berlari, Henry dihadang oleh Ajul karena copet tadi adalah suruhannya. Ajul memberikan sebuah tantangan permainan pada Henry, di mana jika Henry gagal mendapatkan kembali paspor, maka Henry harus bergabung dengan Ajul. Henry langsung menerima tantangan itu dan akhirnya permainan pun dimulai. Gak butuh waktu lama, Henry berhasil merebut kembali pasportnya dan segera pergi naik taksi. Tanpa Henry sadari, ternyata sopir taksi itu adalah Ajul. Ajul pun menjelaskan bahwa kalung yang Henry gunakan itu adalah pemberian darinya untuk ayah Henry. Kini Henry menyadari bahwa Ajul adalah rekan ayahnya yang dulu sering beraksi bersama. Kemudian Ajul menceritakan kejadian pada 10 tahun yang lalu di mana mereka beraksi mencuri sebuah artefak. Mereka sempat berhasil mengalahkan pasukan musuh yang menyerang, tapi karena suatu insiden, Zhao Ming menghilang hingga Ajul memasukkan identitas agar gak dikejar oleh polisi. Ajul juga memberitahu bahwa dia mendapat informasi jika artefak kepala Buddha telah Zhao Ming simpan pada brankas ciptaannya. Tapi entah kenapa artefak tersebut berhasil diambil oleh seorang mafia yang gak lain adalah Lee. Ajul sangat yakin bahwa Lee ada hubungannya dengan hilangnya ayah Henry. Pada awalnya Henry gak peduli pada Ajul, bahkan menolak ajakan untuk mencuri artefak itu dari Lee. Henry merasa bahwa sejak dulu dia sering dikucilkan karena merupakan anak dari seorang pencuri. Tetapi Henry diingatkan oleh Ajul bahwa artefak itu merupakan warisan sejarah dan budaya yang harus dijaga dan gak boleh dimiliki secara pribadi. Di kantor polisi, Edi bersama tim tengah membahas soal Ajul. Edi berkata bahwa Ajul memiliki tim yang sangat terorganisir hingga membuatnya sulit ditangkap. Tim Ajul juga sangat lengkap dengan anggota yang sangat solid, mulai dari petarung jalanan, ahli IT, ahli penyamaran, dan seorang pencuri cantik. Beberapa waktu kemudian Ajul mengumpulkan semua tim untuk merencanakan aksi merebut kembali artefak. Ajul berkata bahwa untuk membuka brankas berisi artefak itu membutuhkan 3 kunci utama yang saling berhubungan. Akhirnya 3 hari kemudian aksi dimulai di mana anak buah Ajul menyamar menjadi kolektor barang antik dari Jepang. Mereka mendatangi museum berpura-pura akan membeli mahkota kuno yang dihiasi emas dan permata. Dengan kecantikan yang dimiliki, anak buah Ajul berhasil mengalihkan perhatian dan di saat yang sama rencana berhasil dijalankan dengan menjatuhkan beberapa telur serangga. Gak lama pengelola museum menyadari ada telur serangga dan dengan cepat menghubungi pembasmi serangga. Tentu semua itu merupakan bagian dari rencana dan Ajul segera meluncur ke museum tersebut. Kemudian ahli IT Ajul meretas sistem dalam museum dan setelah berhasil dilakukan, Henry bersama yang lain bersiap masuk ke dalam museum melalui jalur atas. Rencana berjalan dengan mulus, tapi tiba-tiba Edi datang dan menyadari bahwa ada hal yang janggal dengan tim pembasmi serangga.
Di sisi lain, Henry dan yang lain bersiap meluncur ke ventilasi udara, tapi datang para penjaga. Dikarenakan gak bisa menjelaskan dengan baik, akhirnya mereka terlibat baku hantam dengan para penjaga. Situasi menjadi sangat menegangkan karena di saat yang sama anak buah Ajul memegang tali yang menahan Henry tapi harus melawan para penjaga. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki, akhirnya dia berhasil menumbangkan para penjaga. Gak lama Henry berhasil masuk ke dalam ruangan tempat salah satu brankas yang menyimpan petunjuk untuk membuka brankas selanjutnya. Henry segera beraksi tapi sempat mengalami kesulitan karena bingung dengan pola yang ada. Sejenak Henry berpikir hingga menemukan sebuah pola dan mencobanya kembali. Di waktu yang sama, pengelola museum dan Eddie masuk ke ruangan untuk mengecek tim pembasmi serangga. Ajul yang menyadari hal itu segera memerintahkan semua tim mundur agar aksi mereka gak ketahuan. Meskipun Ajul dan yang lain udah pergi, tapi Henry bersama satu anak buah Ajul tetap berusaha membuka brankas. Henry terus mencoba dan setelah berjuang dengan sangat keras, akhirnya brankas berhasil dibuka, tapi sayangnya para polisi udah datang dan segera mengepung Henry. Situasi menjadi sangat menegangkan hingga Henry segera mengalihkan perhatian. Henry sebisa mungkin berusaha keluar, tapi pada akhirnya Henry bisa ditangkap oleh para polisi. Saat Henry akan dibawa, tiba-tiba metal detektor menyala dan sontak semua curiga bahwa Henry telah mencuri cincin permata yang hilang. Henry pun segera digeledah, tapi sama sekali gak ditemukan cincin tersebut. Tapi saat menggeledah seorang anggota polisi, cincin tersebut berhasil ditemukan. Tentu Eddie sangat terkejut karena gak menyangka anak buahnya malah mencuri, tapi dia tetap memerintahkan agar Henry dibawa ke kantor polisi. Beberapa saat kemudian Henry dalam perjalanan menuju kantor polisi. Ternyata para polisi yang membawa Henry adalah Ajul beserta anak buahnya yang menyamar. Ternyata cincin yang ditemukan pada saku polisi itu merupakan bagian dari rencana yang telah Ajul susun dan dieksekusi dengan baik oleh Henry. Wow! Singkat cerita, aksi pencurian artefak kepala Buddha terus dilakukan di mana Ajul, Henry beserta yang lain menyusun rencana agar bisa masuk ke dalam galeri milik Lee. Setelah semua rencana berhasil dilakukan dan ada kesempatan, Henry dan yang lain segera masuk ke dalam galeri tempat kepala Buddha disimpan. Henry segera mencoba membobol brankas di sana dengan mengamati terlebih dulu karena sempat kebingungan. Seketika Henry teringat dengan masa lalu bahwa brankas tersebut hanya bisa dibuka dengan kesadaran hati, gak terobsesi pada pencurian, melainkan harus dibuka dengan tujuan mengembalikan pada keadaan semula. Kemudian Henry kembali beraksi dan mulai mencoba membuka brankas itu. Tapi di waktu yang sama, rekan Henry bersama satu penjaga yang disandra malah terlibat baku hantam. Dia mencoba melawan tapi penjaga itu sangat kuat dan gak mudah dikalahkan. Akhirnya si penjaga itu memberitahu kepada yang lain bahwa ada orang yang bisa membuka brankas. Situasi menjadi menegangkan karena Lee beserta anak buahnya akan segera masuk ke sana. Henry berniat menyelamatkan rekannya, tapi karena harus buru-buru membuka brankas, Henry terpaksa gak menolongnya hingga akhirnya... Artefak kepala Buddha berhasil diambil, tapi secara mengejutkan salah satu anak buah Ajul yang
Kita panggil aja dia Masum aja lah ya, sesuai request dari brother kita yang satu ini meminta agar Henry menyerahkan artefak itu. Henry pun mencoba menghubungi Ajul, tapi entah kenapa sama sekali gak bisa dihubungi. Gak lama Henry dan rekannya yaitu Cici akhirnya tertangkap oleh anak buah Lee. Lalu Lee memberikan kesempatan terakhir untuk mengembalikan artefak itu. Tapi saat Lee melihat kalung yang dipakai Henry, Lee langsung menanyakan apa hubungannya Henry dengan Zhao Ming. Henry menjawab bahwa Zhao Ming adalah ayahnya. Sontak Lee gak heran karena Henry bisa membuka berangkas itu. Tapi Lee geram karena bisa-bisanya Henry malah bekerja sama dengan Ajul. Henry dan Cici sempat kebingungan karena gak mengerti dengan apa yang Lee maksud. Sejenak kita flashback bahwa dulu Zhao Ming, Lee, dan Ajul merupakan komplotan pencuri. Tapi saat Ajul tahu bahwa Zhao Ming punya kedekatan dengan seorang polisi, secara mengejutkan Ajul menembak Zhao Ming. Ajul sangat terobsesi dengan uang dan kekayaan sampai berniat menjual artefak kepala Buddha, sedangkan Zhao Ming justru ingin mengembalikan artefak itu kepada pemilik asli. Ajul berusaha agar Zhao Ming tetap hidup, tapi karena udah kehabisan banyak darah, akhirnya Zhao Ming tewas. Semua itu terjadi di hadapan Lee, bahkan Lee sendiri yang mengurus jasad ayah Henry. Di lain sisi, Ajul bertemu dengan anak buahnya untuk mengambil artefak kepala Buddha. Ajul sangat senang karena berhasil mendapatkan artefak itu, tapi secara mengejutkan, Ajul menghabisi anak buahnya sendiri karena sifat tamak. Kembali pada Lee dan Henry, di mana Henry menyimpulkan bahwa selama ini Lee justru malah menyembunyikan fakta kematian ayahnya. Selain itu, Henry juga menuduh bahwa Lee membiarkan ayahnya terbunuh dan telah menuduh Ajul dan Zhao Ming melarikan diri sambil membawa artefak paling berharga. Situasi pun mulai panas, tapi tiba-tiba Eddie dan anak buahnya datang menyergap, menangkap Henry beserta anak buah Lee. Keadaan menjadi kacau, tapi beruntung Henry dan Cici berhasil melarikan diri dan segera masuk dalam mobil untuk kabur. Sementara itu, Ajul yang telah berhasil mendapatkan artefak berencana kabur ke luar negeri dan akan segera menjualnya. Di sisi lain, kini tim hanya menyisakan Henry, Cici, dan satu anak buah Ajul yaitu Tan, tapi mereka tiba-tiba dihampiri oleh Eddie. Ternyata sejak awal Henry meminta Eddie agar membantu karena udah curiga dengan gerak-gerik Ajul. Oh, gitu. Pada keesokan hari, Eddie mulai menyelidiki toko barang antik yang didatangi oleh Ajul. Kedatangan Eddie ternyata diketahui oleh anak buah Ajul, lalu memintanya agar segera melarikan diri karena Eddie beserta anak buahnya akan menyerbu toko itu. Di waktu yang sama, Tan telah meretas semua kamera pengawas dan terus mengikuti gerak-gerik Ajul hingga Henry dan Cici berhasil menahan kepergian Ajul. Henry segera meminta Ajul mengembalikan artefak, tapi tiba-tiba dari belakang Henry dan Cici ditodong senjata oleh anak buah Ajul. Dengan santai Ajul segera pergi dan anak buahnya terlibat aksi baku hantam dengan Henry dan Cici. Dalam aksi baku tembak itu, sangat disayangkan Cici harus terkena tembakan. Aduh Cici, beruntung Henry datang tepat waktu dan langsung menghabisi anak buah Ajul dan segera menyelamatkan Cici. Sementara itu Ajul dihadang oleh Eddie. Terjadi pertarungan yang sangat epik di mana keduanya saling melepaskan pukulan, bahkan Eddie sempat terkena tikaman. Dengan sekuat tenaga, Eddie mencoba bangkit, tapi meskipun udah tua bangka, Ajul memberikan perlawanan yang sangat kuat hingga akhirnya setelah menumbangkan Eddie, Ajul kembali melarikan diri, tapi dengan santai memilih berjalan kaki tanpa berlari. Dari kejauhan Henry datang dan segera menyerang Ajul.
Henry terus melawan, tapi ternyata Ajul sama sekali bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Henry sampai kewalahan dan dibuat gak berdaya dengan diserang bertubi-tubi sampai lehernya ditusuk oleh senjata. Dari sana Ajul kembali melanjutkan perjalanan dan masuk ke dalam mobil. Secara tiba-tiba mobil itu berjalan sendiri seperti lagi dikendalikan dari jarak jauh. Ajul akhirnya gak bisa berbuat apa-apa karena udah dikepung oleh para polisi. Gak lama Henry muncul berkata bahwa kali ini Ajul gak akan bisa kabur lagi. Henry menjelaskan bahwa dia telah mensabotase mobil itu seperti apa yang pernah Ajul ajarkan padanya. Akhirnya Ajul berhasil ditangkap dan artefak paling berharga bisa diamankan. Beberapa waktu kemudian saat lagi bersantai, Henry mendapat panggilan dari Eddie bahwa artefak kepala Buddha telah dikembalikan. Eddie juga memberitahu bahwa Lee dan Ajul kini telah dipenjara dan mereka dipastikan akan menghabiskan sisa hidup mendekam di balik jeruji besi. Mamam tah. Tapi belum lama mendengar kabar baik, secara mengejutkan Henry mendapat informasi jika artefak kepala Buddha kembali dicuri. Waduh, Henry pun akan kembali mencari untuk mendapatkan kembali artefak itu. Dan akhirnya film ini pun tamat. Ada kelanjutan ya kayaknya nih film. Aduh, tapi pasti masih lama. Oh iya Brad, maaf ya, Sabtu Minggu gak upload soalnya agak-agak enak badan. Kalian jaga kesehatannya ya, soalnya cuaca gak enak banget akhir-akhir ini. Aduh, oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.